mampir bentar ke Wisma buat nge-reload ini memory card ini supaya nanti malam bisa dipakai. Bentar lagi harus berangkat kayaknya buat acara. Cuma gue mau nyobain ini dulu nih. Tadi salah satu panitia ada yang bawain katanya ngantrinya sampai jam 6. Maksudnya ngantrinya dari jam 6 pagi. Tapi yang mana yang enak ya? Ini apa nih? Aduh, baunya ya udah. Kayaknya ini deh yang enak. Ini kok ada kayak coklat atau apa nih? Kita coba aja ya. Seberapa enak roti yang orang ngantri dari jam 6 pagi. Dalamnya kayak ada rumput pautnya gitu. Baru pertama kali nih makan roti dan rumput lautnya. Kita coba yang lain juga ya. Ini kali ini yang paling mantep nih. Dibungkusnya beda sendiri soalnya. Wih, coklatnya lumer. Put, mau nggak nih? Gue nggak habis sendiri nih. Put, coklatnya lumer. Cemas matahari kali ya? Iya, ini semua. Masih ada satu kotak lagi loh. Masih ada. Kayaknya ini yang paling enak. Malam. Jam berapa sekarang? Benar ya? Oke, terang soalnya ya. Katanya sebelum gua kesini tuh katanya lagi hujan, lagi panas ya. Cuman pas gua kesini cuacanya enak. Terima kasih Garuda Indonesia. Jadi lagi sibuk apa nih Mas Radit sekarang? Sekarang baru selesai film. Baru selesai bikin film. Lagi nggak sibuk apa-apa sih sebenarnya sih. Lagi di rumah mainan kucing gitu-gitu. Pas banget tadi kan gue nyampe ke sini terus ya ada Radit terus pada ngeliatin gue terus gue duduk di situ tadi terus teman di belakang gue langsung nyolek, Bang Radit boleh foto nggak? Gue bangga ternyata Ale ada juga di sini ya. Kita akhir-akhir ini lagi denger gosip nih. Apa gosip apa tuh? Gosip katanya ada yang mau nikah bulan Juni 2016. Bener nggak sih? Ya. Enggak, jadi gini, jadi kalau di Indonesia tuh kan suka ada kayak habis bikin film atau apa suka ada interview gitu kan. Nah terus interview orang-orang tuh, wartawan tuh biasa selalu nanya kapan nikah. Nah gue kesel jadi yang gue jawab selalu Juni. Kenapa Juni? Karena itu di tengah-tengah bulannya. Tahunnya gue nggak pernah sebut. Pokoknya kapan nikah Mas Radit? Juni. Jadi sampai keluarga gue juga kaget gitu bulan Juni. Padahal itu bohong. Jadi gue cuma ngomong-ngomong doang supaya wartawan diam. Gitu. Padahal nggak pernah dibilang ya tahunnya berapa? Nggak pernah. Kok lo jadi seneng gitu sih? Nggak pernah bilang ya. Gue tahu ini San Francisco, gue tahu. Anyway, ya jadi itu sih. Jadi ya gue bukan lo kok merah sih. Waduh. Kita kan tadi udah bahas tentang kecintaan. Sekarang yang kita pengen bahas ini kita pengen tahu nih. Kok ada angan-angan di dada gue ya? Kita pengen tahu nih gimana awal mula. Kok tahu sekali lo gitu sih? Ya, mau nanya apa? Boleh. Kita pengen nanya nih, awal mulanya karir Bang Radit ini gimana dong? Ceritain dong. Lo mau nanya mau ngerap tuh langsung. Awal mulanya karir Radit dia. Dahulu kala aku beli kaos kaki. Apakah ini cinta? Garuda Indonesia is the best. Oke, gini nih Bang. Yeah. Gimana nih awal mulai karirnya? Mulai dari kayak nulis buku, nge-blogging sampai akhirnya. Gak bisa fokus ya liatnya. Iya. Oke, jadi gini, dari kelas 4 SD gue suka nulis diary. Jadi gak usah ketawa. Kaos kaki lo pernah belang.
Lucunya lagi dulu kelas 4 SD gue suka nulis diary, dulu tukeran-tukeran sama cowok juga. Itu ketawa meledek apa ketawa senang? Coba. Ya dua-duanya. Ini saran dari gue ya, kalau kalian mau bikin sesuatu gitu kan. Kemarin tadi juga ada yang bilang lagi ada teman kita yang mau bikin vlog gitu di Amerika sini. Lu ya tadi ya. Berdua sama teman lo itu ya. Iya. Nah kalau mau bikin sesuatu gitu apapun, jangan jadi yang terbaik. Kalau gue selalu percaya itu, jangan jadi yang paling baik, jangan jadi yang paling keren gitu, tapi jadi yang paling beda. Nah waktu itu gue mau bikin buku, terus gue cari judul yang paling beda. Di antara buku-buku yang ada di pasaran saat itu semuanya keren-keren judulnya. Ada Evil I'm in Love, ada Me versus High Heels. Nah gue sendirian kambing jantan. Jadi stand out juga ya? Iya jadi stand out gitu. Cuman ya di awal-awal buku pertama gue terbit tahun 2005 waktu itu emang memunculkan banyak kehebohan sih dan kesedihan bagi gue karena buku kambing jantan tuh sering kali ditaruh di rak buku pertanian dan peternakan. Ada yang LDR di sini? Ada yang LDR, long distance relationship, nggak bakal berhasil ya udah putusin aja. Kalian membohongi diri sendiri. Dia lagi mikirin aku di sana di Jakarta lagi apa selingkuh, dia lagi selingkuh. Gue kebetulan punya perasaan bahwa gue nggak pernah bisa bikin hal yang bagus. Gue nggak tahu dari dulu gue ngerasanya gitu terus. Jadi gue nggak pernah nonton film yang gue bikin, gue nggak pernah baca lagi buku yang gue tulis. Karena kalau gue baca lagi, gue berasa ini pasti jelek nih, ada yang kurang gitu. Jadi untung gue punya perasaan kayak gitu. Jadi setiap kali gue bikin karya baru, nanti bikin lagi yang baru yang lebih baik gitu. Jadi nggak pernah ngerasa puas aja sih gitu. Jadi untungnya sih gitu. Itu juga ya kuncinya, terus berkarya supaya nggak cepet puas gitu ya. Betul, itu juga kuncinya supaya lama menikah. Nggak puas. Jadi kalau buat gue, apapun yang kalian mau lakukan yang terbaik aja gitu. Bokap gue tuh selalu bilang, lo kalau misalnya mau jadi apapun, jadi yang paling baik di situ. Lo mau jadi tukang martabak, jadi ini waktu gue mau lulus kuliah, mau lulus SMA waktu itu, gue lagi duduk di kamar gue, terus gue bilang sama bokap, aku nggak tahu mau jadi apa. Dia pegang pundak gue, dia bilang, Dika, dia bilang, kalau kamu mau jadi apapun, papa dukung, asalkan jadi yang terbaik. Gitu. Kamu mau jadi tukang martabak yang paling baik. Kamu mau jadi tukang nasi goreng, jadi tukang nasi goreng yang paling enak. Pokoknya jadi apapun yang kamu pengen, asal yang terbaik, nanti uang akan datang dengan sendiri. Dia keluar kamar gue, dia balik lagi, tapi soal tukang martabak, tukang nasi goreng papa bercanda. Ya. Bener lagi kan? Bener mau masak apa pak? Gitu. Ya itu, kalau lu mau apapun pilihan yang lo pilih ya, lo mau stay di Amerika, lo mau balik lagi ke Indonesia, apapun itu bukan masalah tempatnya, tapi masalah apa yang lo bikin. Selama lo bikinnya niat sungguh-sungguh dan lo bener gitu, mau di Amerika, mau di Indonesia, pasti akan sukses-sukses aja gitu sih. Tepuk tangannya dulu dong. Sini. Lo beatbox, gue nge-rap. Ayo. Boleh, gue jamanin. Tepuk tangan dulu dong buat mereka. Lo juga. Kalian beatbox, gue nge-rap. Ayo, let's go. Ayo. Improv. Kayak biasa ya. Plak. Ini gue di negara apa ya? Itu plak. Itu apaan sih pak? Dung tak. Coba itu bisa ya. Patahnya nggak usah. Itu ada kucing apa itu? Terus. Ayo, aku baru mau masuk nih, sabar. Oke. Hey semua, kita ada di sini. Hubungan bersama-sama. Dan mereka terlihat mesra, padahal mereka cuma
Ini mas ketinggalan. Iya. Makasih. Ada lagi yang mau nanya? Iya. Mas Radit kan penulis itu Iya. jadi penulis itu kan beda sama major pas kuliah ya. Pernah nggak sih aspirasi atau kayak cita-citanya Mas Radit tuh ditentang orang tua? Terus kalau misalnya punya tips nggak buat orang-orang yang mereka tuh passionate tentang sesuatu tapi passion mereka tuh ditentang sama orang tua? Oke, ya. Thank you. Udah itu doang? Nggak mau lebih lama? Emang kamu passionnya apa? Psikologi. Oh, kamu suka psikologi? Mungkin suatu saat kamu bisa nyembuhin Hugo ya? Tapi ada passion lain yang mungkin ditentang sesuai dengan konteks pertanyaan kamu tadi nggak oleh orang tua gitu? Ya saya punya cita-cita kerja sama kayak kriminal gitu. Apa? Maksudnya cita-cita kerja bareng kriminal itu apa? Boleh dijelaskan? Jadi kriminal atau bukan? Bukan kayak kerja sama mereka aja gitu. Kerja sama mereka. Oke, mungkin kamu suka mencuri hati orang. Tapi kalau dari konteks gue ceritain ya. Nah, kebetulan gue suka nulis. Gue suka bikin film, gue suka stand up comedy. Nyokap gue, bokap gue waktu itu bilang gue boleh jadi apa aja, kayak gue ceritain tadi. Tapi gue tetap mau lanjut lulus kuliah. Kenapa? Karena menurut gue gini, lo boleh jadi apapun yang lo mau, tapi paling nggak lo lulus kuliah. Karena buat mereka tuh kebanggaan gitu. Karena gue pas gue lulus ya, ngeliat nyokap gue ngeliat gue pakai toga gitu, dia tuh nangis gitu. Bokap gue juga nangis gitu. Terus dia meluk gue, dia bilang, kamu siapa ya? Itu kebanggaan buat gue gitu. Banyak banget gue kalau lagi keliling kayak gini, terus banyak yang nanya, saya tuh harus ngapain ya bang gitu. Karena saya tuh pengen jadi penulis, saya pengen jadi filmmaker, tapi jurusan saya politik, jurusan saya ekonomi. Buat gue cuma satu sih, apapun yang terjadi, lulus dulu aja kalau buat gue. Karena gak ada yang bisa gantiin kebanggaan orang tua lo ketika ngeliat lo lulus itu. Itu sih. Ada yang normal lagi? Mau nanya, cerita dong bang, ketemu pacarnya gimana? Terus kasih tips supaya dapat pacar tuh. Kalau gue ketemu pacar gue sih karena kerjaan ya dulu ya. Terus, tapi yang paling penting kalau buat gue, ini tips and trick buat lo. Kalau lu keluar sama cewek, pergi bareng gitu, pastikan lo nontonnya film komedi. Kenapa? Karena kalau nonton film komedi, dia kan ketawa dan seneng. Nah pas pulang, dia akan mengasosiasikan rasa seneng itu dengan diri lo, padahal lo nggak ngapa-ngapain. Itu tips yang pertama. Jadi kalau keluar sama cewek, selalu usahakan dia tertawa. Kalau lo nggak bisa ngelucu, ya tonton film komedi. Jadi dia akan mengasosiasikan rasa senang dengan diri lo. Yang kedua, sering-sering banyak-banyak berteman dengan orang yang lebih jelek dari lo. Jadi lo ketemu sama gebetan lo kayak, ini teman-teman gue. Nanti dalam hati gebetan lo, wah dia ganteng sekali. Padahal emang temen lo sadarnya bawa aja. Terus yang ketiga, karena kita orang Indonesia ya, selalu menangkan hati orang tuanya. Kalau orang Indonesia tuh gitu. Jadi kalau misalnya nih cewek nggak suka nih, tapi bapaknya, ibunya suka sama elu, pasti nanti malam-malam tuh bapaknya datang ke kamar ceweknya. Kemarin si Matthew baik banget ya anaknya. Kok mama punya feeling dia cocok? Datang tuh si kampret tuh lagi. Udah udah. Bawa martabak yang paling enak. Ya jangan ini. Oh di sini nggak ada martabak. Apa? Ada. Martabak. Apa di sini? Martabak. Ya lo usahakan membawa makanan yang enak. Karena hati untuk memenangkan calon mertua adalah dari perutnya. Yoi. Sebisa mungkin masak. Jadi kalau ke rumah dia gitu kan datang, malam om, malam deh, gitu. Saya bawain om makanan. Ini mungkin nggak seberapa om, tapi mungkin om bisa mencicipi. Terus dia makan gitu, ih enak sekali, iya om. Om suka, om juga suka jadian. Begitu ciuman deh. Itu karena kayak lewat gitu, apaan nih papa? Papa lagi-lagi. Udah berkali-kali. Lo masih 18 tahun, jadi pasti lo akan melalui banyak patah hati dan suka sama orang. Dan kalaupun patah hati nikmatin, jadikan pelajaran buat jatuh cinta lo yang sekian kali.
saya sebenarnya sakit hati sih. Oh iya. Tadi dicakin sama abang. Iya, kelihatan sih. Gue mau nanya gimana cara lu kayak menjaga relationship lu dengan audiens sih? Ngejaga? Relationship lu dengan audiens kayak no offense, mungkin ini menyakitkan cuma maaf aja banget. Iya. Gue sakit sih. Dulu gue pernah ketemu lo di SMA 3, itu sekolah gue dulu. Serius? Serius, sumpah. Oh, lo yang iya. Yang mana? Sama tolong nyanyi bang, Keras Sakti. Kayaknya bisa, betul kali saya tanya. Gue cuma hafal depannya doang. Oh, gak apa-apa, saya lanjutin. Keras Sakti. Kakak pernah berhenti, bertiga Keras Sakti. menjadi pengawal, mencari kitab suci. Keras Sakti. Iya, kakak buka. Keras Sakti. Rumah yang dapat Kita dengarkan Ranya nyanyi ya. Dan terima kasih juga kepada Bang Radit yang udah menyempatkan waktu datang. Walaupun cuma 3 hari ya Bang ya. Lama cuma 3 hari. Tapi udah datang. Terima kasih ya Bang. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, jadi Express ini adalah acara annual dari Permias AIU Persatuan Siswi Indonesia di Amerika Serikat, khususnya Academy of Art University. Jadi Express ini adalah karya seni dari semua mahasiswa Indonesia di sini di San Francisco Bay Area. Kita pilih, kita hari tahun ini ada 50 orang karya-karya mereka yang kita pajang, dan kita bekerja sama Garuda Indonesia mendatangkan Radit untuk share experience-nya di creative industry. Terima kasih Radit udah datang dan meriahkan acaranya, seru banget. Kita tiketnya sold out dalam 2 hari, dan yang datang yang dari Kanada, San Jose, Davis, jadi benar-benar sangat luar biasa. Thank you Radit for coming. Wah gila, kelar juga akhirnya. Gak berasa ya? 2 jam tuh. Rame banget, tadi ada yang dari Vancouver segala ya, dari Kanada. Ada dari Berkeley juga, ada dari Seattle juga. Jadi rame. Sering nih kayaknya kesini. Maunya sih gitu. Ini lagi parkir mobil ya. Parkir di sini mahal-mahal banget, buset deh. 6 jam, sejam $6. Valenya tadi ada yang $48 gue lihat, buset. Cuman urusan diparkirin doang 500 ribuan. Emang isinya apa? Udah lah ya, mari makan. Makan terakhir hari ini. Gokil makan Korea kita. Pesan buat 12 orang, tapi yang datang 8. Jadi ya cobaan terakhir hari ini. Tapi Hugo dengan bangga akan menyelesaikan semuanya gue ya. Membantu semua teman-teman. Selamat pagi. Waktu menunjukkan pukul 7:30 dan cuaca di San Francisco masih cerah dan enak sekali. Gue bangun dari tadi sih sebenarnya dari jam 6. Terus gue nonton bola. Gue nggak tahu di sini nonton bola Liga Inggris tuh dari mana. Semua orang bilang streaming aja. Gue nyoba pakai Genflix yang di Indonesia buat streaming, tapi ternyata koneksi internetnya kurang bagus ya, mungkin karena servernya nggak di Amerika juga ya. Terus akhirnya ini sebenarnya nggak boleh sih, gue numpang di periskopnya orang untuk nonton Liga Inggris. Maaf ya, maaf buat kalian pemilik hak Liga Inggris kalau lagi nonton vlog ini. Anyway, gue balik jam 10 dari sini berangkat. Gimana sih adek Yudita masih di sini sampai hari Rabu. Sampai hari Rabu. Yoi. Nonton dulu bentar. Yuk. Nasi uduk ya? Wah, enak banget. Nasi uduk cuy. Jauh-jauh ke Amerika makannya nasi uduk. Fotoin ya buat Anissa Aji Joy. Enak banget. Abis balik dari sini, gue istirahat dulu beberapa hari. 2 apa 3 hari kayak gue kosong deh. Si Wira, manajer gue, ngosongin jadwal biar gue istirahat. Abis itu, gue ke Yogyakarta kerja lagi. Gue ke Jogja buat audisi stand up comedy academy season yang baru. So kalau diantara kalian ada yang pengen jadi stand up comedian, I'll see you there. Si Panji waktu tour stand up, dia kan nginep di tempat yang sama nih kayak gue di sini. Terus dia bilang sama gue, kalau the cook is still the same, kalau yang masak masih orang yang sama, you're in for a treat, dia bilang. Lo pasti dimanjain banget sama makanan nih. Which is iya. Kayaknya nasi uduk ini dan bihun dan ayamnya mungkin lebih enak daripada yang di Indonesia. Sudah mau pulang di airport.
akhirnya 3 hari di San Francisco selesai. Yeay, Terima kasih, makasih buat Putri, makasih udah diundang. Makasih Riko udah diantar-anterin. Sama-sama. Makasih Putri udah coba nyariin jodoh buat Puput dan gagal. Shout out buat teman-teman yang kemarin bantuin kita. Ada Gary ya? Gary. Hugo. Ada Hugo. Ada Meli nggak ikut ya hari ini. Wah, ada banyak deh. Semua tim Permias AU. Permias AU. Gokil, keren. Oke, nyampe kecepatan deh. Sekarang 18. Pesawat masih 13.30. Lumayan 2 jam ya? Ya, nongkrong dulu deh. Wah, kayaknya gue sendirian deh di lounge-nya. Nggak ada orang sama sekali. Secara flight masih 2 jam kemudian. Santai dulu deh. Bentar lagi boarding. Pulang sendiri, adik ditinggal. Hi, 21J upstairs. 21? Yeah, sure. Cheers, thank you. Boy band, girl band semua isinya. Yeah, thank you. Enakan yang kemarin sih di lorong depan gitu, tapi ya udahlah. Menu makanan di pesawat ini nanti mereka akan nyediain lunch sama dinnernya. Semuanya dapat, pre-drinknya dapat, appetizer, soup, kecuali main course. Kita hanya boleh milih salah satu dari main course-nya. Mau bibimbap, grilled beef atau salmon. Yang lainnya dapat. Jadi kita ini semua dapat, tapi milih salah satu dari ini. Dinner pun juga gitu. Semuanya dapat kecuali yang main course kita harus milih. Kayaknya gue bakal nyobain yang buat lunch main course-nya yang grill beef, sama buat dinner yang beef barbecue. Gue bisa tulis macam-macam di sini karena gue lagi tulis. Ini ada laptop gue di situ. Gue nggak tahu nih makanannya apa, rasanya tuh aneh gila parah. Paling enak tuh emang nulis di atas pesawat ya, karena nggak ada gangguan sama sekali. Nggak ada yang nelpon, nggak ada tiba-tiba listrik mati, nggak ada apa. Seketek-ketek bau asap. Pria sejati makan steak nggak pakai pisau. Es krim.